Tidak semua cerita datang untuk dimengerti. Sebagian hadir hanya untuk menemani mereka yang sedang bertahan. Dengarkan pelan-pelan. Aku pernah pergi dengan keyakinan yang terasa masuk akal. Aku meyakinkan diriku bahwa pergi bukan berarti meninggalkan, bahwa jarak hanya soal waktu, dan cinta akan menemukan jalannya sendiri. Aku tidak melihat wajah anakku lama-lama. Aku takut jika aku menatap terlalu dalam, niatku akan runtuh sebelum sempat berangkat. Aku memilih percaya bahwa hidup yang lebih mudah adalah bentuk tanggung jawab pada diriku sendiri. Aku tidak menyebutnya pengkhianatan, aku menyebutnya pilihan. Dan pilihan itu mengantarkanku menjauh dari satu-satunya rumah yang pernah memanggilku ayah. Perempuan itu tidak membutuhkan cintaku, ia membutuhkan kehadiranku sebagai pelengkap hidupnya. Aku disambut dengan fasilitas, dengan kenyamanan, dengan rasa dihargai karena berguna. Tidak ada tangisan malam, tidak ada pertanyaan sederhana yang menuntut waktu. Aku belajar menikmati hidup tanpa beban, tanpa tanggung jawab, tanpa peran yang mengikat. Aku berhenti menoleh ke masa lalu, bukan karena lupa, tetapi karena masa kini terlalu memanjakan. Setiap hari aku menunda satu hal, rasa bersalah. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa selama aku baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Tidak ada peringatan saat segalanya berubah. Aku tidak lagi dibutuhkan, tidak lagi dicari, tidak lagi dipertahankan. Aku ditinggalkan bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai aset yang sudah tidak bernilai. Hari itu aku benar-benar sendiri, tanpa rumah, tanpa uang, tanpa arah. Aku mencoba menghubungi masa lalu, namun tidak ada keberanian untuk mengetuk. Aku menyadari satu hal yang terlambat. Cinta yang dibangun di atas manfaat akan runtuh saat manfaat itu habis. Aku hidup sebagai orang asing, bahkan bagi diriku sendiri. Hari-hari diisi antrean, malam-malam diisi lantai dingin, dan doa-doa yang hanya setengah yakin. Aku sering melihat anak perempuan seusia anakku. Mereka tertawa, mereka digandeng ayahnya, dan aku berdiri jauh, menjadi saksi hidup yang tidak kupilih. Aku tidak tahu anakku tumbuh menjadi apa. Aku hanya tahu ia tumbuh tanpa perlindunganku. Dan setiap malam, penyesalan tidak datang dengan teriakan. Ia datang pelan dan menetap lama. Hari itu aku tidak berniat menjadi pahlawan. Aku hanya melihat seorang gadis diseret paksa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak berpikir panjang. Aku bergerak seolah tubuhku mengenal rasa itu. Saat aku jatuh, saat rasa sakit menembus dada, aku melihat wajahnya dari dekat. Tatapannya, caranya terdiam, cara ia menggigit bibir menahan takut. Aku mengenal wajah itu, bukan dari ingatan, tetapi dari rasa kehilangan. Aku tahu tanpa perlu bukti bahwa gadis itu adalah anakku. Aku terbaring dengan waktu yang semakin sempit. Aku tidak meminta maaf secara langsung. Aku tidak mengaku sebagai ayahnya. Aku menulis satu surat, tanpa nama, tanpa pengakuan. Aku menulis tentang penyesalan, tentang seorang lelaki yang pernah pergi karena tergoda dan menghabiskan sisa hidupnya dengan penyesalan. Aku meminta agar anak itu hidup tanpa beban, tanpa membawa dosa orang tuanya. Aku tidak ingin dikenang, aku hanya ingin tidak meninggalkan luka baru. Aku meninggal tanpa pernah dipanggil ayah. Dan mungkin itu adil. Tidak semua penyesalan perlu diperbaiki. Sebagian hanya perlu disadari agar tidak terulang. Aku belajar terlambat bahwa hidup yang terasa mudah seringkali dibayar dengan kehilangan paling mahal. Dan jika ada satu pelajaran dari hidupku, maka ini satu-satunya. Pergi memang mudah, tetapi pulang memerlukan keberanian yang jauh lebih besar.